Di video sebelumnya kita berada di wisata Batu Marmer Bulu Utara yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan perjalanan, yaitu Leang Maros. Jadi kita akan mengeksplor dan menelusuri tempat ini karena di sini memiliki sebuah lukisan tertua di dunia. Seperti apa dan apa yang akan terjadi? Terus saksikan video kami. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Leang Maros. Baru datang sudah melihat goa di depan mata saya. Ini dia, kita zoom. Oke, langsung saja kita memasuki Taman Prasejarah Leang. Nah, baru nih. Dua deh. Jadi di sini ada daftar harga. Jadi wisatawan Nusantara itu 15.000 dan wisatawan mancanegara 30.000 dan pelajar 10.000. Yang ini kita tiket masuknya 15.000 satu orang. Dan tadi jangan lupa registrasi, catat nama. Dan di sini ada gambar peta, bisa melihat lokasi-lokasi yang ada di Leang. Oke, kita sudah memasuki kawasan Leang Maros dan kita coba akan menelusuri tempat ini. Dan di sebelah kiri kita ada pohon besar dan juga ada pusat informasi gambar prasejarah. Jadi ada di sini. Oh, kita lewat sini, bagus. Oke, terus menonton video kami. Oh, kita melewati lorong-lorong. Dan ini apakah terbuka atau tertutup? Wah, ada kelapa, guys. Fokus sejarah di sini, guys. Bisa jarang masuk ini. Oke, guys. Jadi saya berada di depan museum Leang, tapi kita tidak bisa masuk karena mungkin harus pakai surat izin seperti Ricardo. Asik. Erika, panggil saya dong. Oke. Dan di dalam sana saya lihat ada sebuah artefak dan gambar-gambar dan foto-foto prasejarah yang ada di Leang ini, Maros. Bisa dibuka nggak ya pintunya? Mari kita buka. Oh, tidak bisa, ayo kita keliling. Oh, kena kita. Melanjutkan perjalanan karena sayang sekali saya tidak bisa masuk di museum itu. Seharusnya bisa ya, tapi ya kita belum saatnya, mungkinnya belum waktunya dan harus ada izin. Sepertinya begitu. Nggak tahu deh, coba komen guys, kenapa saya bisa masuk ke sana. Kenapa ini? Kenapa? Kantor itu. Hari kelapa di dalam. Suka sih. Wow, udah di sini ada musola, ada toilet. Guys, itu dia, bisa musola dan toiletnya. Tidak bisa diinjak rumput. Boleh. Oh, boleh Ji, kawan. Hei. Leang. Inilah artefak. Di sini ada batu-batu kars. Ini terbentuk. Kenapa bisa terbentuk ini ya? Ini dulunya lautan, guys. Dan ada apalagi, saya bukan arkeolog dan fisika, jadi tidak mengerti tentang kenapa bisa bertumbuhnya batu di sini. Ini batu tajam, bisa memotong bobohan. Bisa lihat sendiri, guys. Wow. Kita coba akan menelusuri ini batunya. Tetap, guys. Banyak sekali
batu yang berbentuk beraneka ragam. Oh, ada pohon di tengah-tengah sini guys. Oke, dan kita coba menelusuri. Runcingnya itu batu. Dan juga ada batu yang berbentuk dinosaurus. Mana itu, Dik? Ada bebatuan yang berbentuk dinosaurus guys. Jadi di liang-liang ini begitu banyak terdapat batu kars yang menjulang, dan juga teman-teman harus berhati-hati karena batu ini tajam. Coba saja kalian pegang, batu ini begitu tajam teman-teman. Jadi tetap hati-hati ketika sedang menaiki batu tersebut. Dan juga bisa teman-teman sini begitu banyak tempat spot foto, bisa cari tempat yang baik untuk berfoto. Dan ini masih pagi dan masih beberapa pengunjung yang datang, dan ketika sore itu paling ramai dikunjungi di tempat. Oke guys, jadi di sini ya kita lihat batu. Oh iya, peto di. Di sana ada apa lagi namanya kalau begini? Tempat peristirahatan. Dan di pertengahan jalan di sini ada sebuah sungai, dan kita akan menyeberangi sungai tersebut. Arusnya cukup deras dan udara di sini sangat segar karena ada air, ada angin, udara. Dan saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Hanya avatar. Oke guys, jadi ini adalah sungai yang mengalir dari atas, air yang jernih dan melewati bebatuan. Oke, jadi saya memasuki perbatasan sungai di liang-liang, dan di sini ada 3 jalur. Guys, di sini ada 3 jalur, kiri, lurus, kanan. Kita sebelah kanan dulu, kita lihat ada apa di sebelah kanan. Apakah ada cinta yang nyasar di tengah hutan, atau ada akar-akar? Jadi kalau di Sumpambita oke, ada informasi kalau di sini ada telapak-telapak tangan begitu. Dan di sini saya pertama mengambil rute sebelah kanan, yang kita akan lihat ada apa di sebelah kanan ini. Dan di depan saya ada sebuah batu gunung yang terbelah menjadi 2. Jadi lihatlah teman-teman. Wih, ternyata panyunya. Gimana lukisannya guys? Manja orang. Coba aja gitu. Let's go forever. Assalamualaikum, bismillah. Wih, di sebelah kanan ini ada di sebuah bebatuan yang terbelah 2. Jadi kita bisa melewat di bagian sini karena sudah disediakan tangga ya seperti guys. Crazy. Dan di saat kita berpetualang, jangan lupa tertawa, karena itu adalah penyemangat untuk kita melanjutkan perjalanan. Ini kita mengambil sebelah kanan, dan ini dia yang ada di sebelah kanan tersebut. Ada batu besar yang kayak mau jatuh, tapi ini berdiri dengan kokoh teman-teman.
Dan saya lihat ini jalan buntu, jadi kita terpaksa memutar dan melanjutkan kembali perjalanan mencari sebuah lukisan. Menahan gunung. Wow. Oh, di sini tidak panas. Oh, ada bambu di sini, guys. Lah, di mana ini sih? Setelah berjalan dan terus berjalan, akhirnya saya melihat di sebelah kiri ada sebuah gua dan saya mencoba untuk, dan ada pohon tumbang di sini teman-teman, dan saya menahannya waka-waka. Oke, langsung saja kita menuju ke gua tersebut. Oke guys, jadi kita sendiri akan melihat lukisan tertua di muka bumi. Wow, ada liang peta ya di sini guys. Lihatlah keindahan ini. Jadi ini adalah liang peta ya. Wow. Dan di mana lukisan itu guys? Wow, terpagar. Aku adalah bukti sejarah masa lalu, maka lestarikanlah. Ini. Wow. Terpagar guys. Wow. Nah, terus ini apa guys? Waduh, nggak bisa nih guys, terkunci. Mungkin tadi bapak-bapak itu mau mengerahkan kita, tapi kita ndak peka guys. Kukira saya ndak, karena saya juga baru pertama kali kesini guys. Dan lukisannya di mana guys? Sini ada titisan-titisan air. Oke, kita coba turun. Kita cari bapak-bapak itu deh. Kalau kita dapat, kita guys. Oke, karena terkunci. Karena terkunci, jadi kita coba yang sebelah kirinya ya. Dan setelah ketemu dengan bapak-bapak tadi, bisa mungkin langsung ditanyakan dan mengarahkan kita ke sana. Guys, sorry guys. Dan kita kembali di pertigaan. Sama Jenny. Aku bilang bawa papa kan, antara sini sama sini. Bah. Oke. Tadi pintunya terkunci. Jadi terkunci guys. Jadi kita mana tadi bawa apa gitu di? Apa tak bisa kita arahkan ke guanya? Ini sama gitu. Berarti yang ketiga ini tengah sama menyatu jadi satu. Ini perjalanan yang lorong terakhir. Lorong terakhir, jalur terakhir. Apakah bisa melihat lukisannya secara langsung atau tidak ya? Enggak ya guys. Oh.
Oke teman-teman, dan di sini saya mencoba untuk menelusuri tempat ini sendirian dan akan naik ke atas gua melihat lukisan yang ada di sana, apakah bisa melihatnya secara langsung atau sendiri kayak ini guys. Ini tuh sudah, wow ada tangga. Still forever. Wow, ada anu 1000. Wih, tingginya tangga ini. Wow. Oh, ada titisan-titisan air. Wow. Tuh ada titisan air guys. Bisa lihat. Bismillah. Oh, di sini ada apa ya? Kok bisa naik tangga ya? Sebelah kiri terlebih dahulu kita lihat ada apa di sini. Kosong guys, kosong. Ada suara anjing lagi. Oh, peradaban. Iya, ada anjing. Oke, kita coba naik di tangga ini. Wih, terkunci guys. Terkunci. Lah, iya berarti tadi seharusnya kita minta diarahkan sama bapak-bapak yang tadi guys. Kenapa kita tidak ini ya? Terkunci guys. Ada ini lukisan, cuman terkunci pagarnya guys. Jadi terkunci. Yang kedua terkunci juga. Tuh di atas. Jadi lukisannya itu ada di atas guys. Aduh, turun kembali. Karena ini terkunci juga, terpaksa kita harus kembali, dan sayang sekali kita tidak bisa melihat lukisan tersebut. Jadi kita memutuskan untuk pulang dan sampai di sini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan mungkin ya kita butuh surat izin dari pemerintah supaya pemerintah bisa mengarahkan kami melihat lukisan tertua di dunia seperti Kak Erika. Dan mungkin pemerintah membuat pagar supaya kita tidak validasi atau mencoret-coret gambar tersebut. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah nonton video ini. Kemana lagi ya?